Pada malam ke-110, Syahrazad melanjutkan ceritanya dengan sebuah kisah penuh kebijaksanaan dan intrik yang memikat hati Raja Syahriar. Kisah malam ke-110, Sang Pangeran yang Bijaksana dan Rubah yang Berbicara. Dahulu kala, di sebuah kerajaan yang luas dan makmur, hiduplah seorang raja tua yang arif bernama Raja Samir. Meskipun kerajaannya penuh dengan kemakmuran, Raja Samir selalu merasa cemas karena ia hanya memiliki satu anak, seorang pangeran muda bernama Hamzah. Pangeran Hamzah terkenal di seluruh kerajaan karena kebaikan hatinya dan kepandaiannya. Namun ia juga dikenal sebagai seseorang yang sering berpetualang tanpa memikirkan risiko. Suatu hari, Raja Samir memanggil Pangeran Hamzah ke istana dan berkata, "Putraku, aku semakin tua, dan kerajaanku membutuhkan penerus yang bijaksana. Sudah waktunya engkau berhenti berpetualang dan mempersiapkan diri untuk menjadi raja." Namun Hamzah yang haus akan petualangan menjawab, "Ayahanda, aku akan mempersiapkan diri, tetapi izinkan aku melakukan satu petualangan terakhir sebelum aku sepenuhnya mengabdi pada kerajaan." Meskipun ragu, Raja Samir akhirnya mengizinkan Hamzah pergi, namun dengan satu syarat. Engkau harus berjanji bahwa kau akan kembali sebelum musim dingin tiba, dan kau harus membawa pelajaran berharga yang bisa membantumu dalam memimpin kerajaan ini. Pangeran Hamzah berjanji, dan dengan senyuman di wajahnya, ia bersiap untuk memulai perjalanannya yang terakhir. Nah, pertemuan dengan Rubah yang ajaib. Dalam perjalanannya, Pangeran Hamzah melewati hutan-hutan lebat, lembah-lembah, dan sungai-sungai deras. Suatu hari, ketika ia sedang beristirahat di bawah pohon besar, tiba-tiba seekor rubah muncul dari balik semak-semak. Rubah itu tampak berbeda dari rubah biasa. Matanya bersinar cerdas, dan tubuhnya berkilauan seperti perak di bawah sinar matahari. Rubah itu mendekati Pangeran Hamzah dan, yang mengejutkan, mulai berbicara. "Salam, Pangeran Hamzah," kata Rubah dengan suara lembut namun penuh kewibawaan. "Aku tahu engkau sedang mencari petualangan terakhirmu, tetapi petualangan sejati tidak selalu tentang perjalanan ke tempat yang jauh. Petualangan terbesar ada di dalam dirimu sendiri." Pangeran Hamzah terkejut namun penasaran bertanya, "Siapa engkau? Dan bagaimana engkau tahu namaku?" Rubah itu tersenyum dan berkata, "Aku adalah roh penuntun di hutan ini. Aku diutus oleh takdir untuk menunjukkan jalan kepada mereka yang mencari kebijaksanaan sejati. Aku tahu engkau adalah seorang pangeran yang baik hati, tetapi engkau harus mempelajari satu pelajaran penting sebelum engkau bisa menjadi raja yang bijaksana." Pangeran Hamzah merasa tertarik dengan perkataan Rubah itu dan memutuskan untuk mengikuti Rubah ke dalam hutan yang lebih dalam. Rubah membimbingnya melalui jalan-jalan rahasia yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. 3 tantangan kebijaksanaan. Setelah beberapa jam berjalan, mereka tiba di sebuah padang rumput yang luas, di mana terdapat sebuah pohon raksasa yang tampak sangat tua. Di depan pohon itu terdapat 3 batu besar yang membentuk lingkaran. Rubah itu kemudian berhenti dan berkata, "Disinilah engkau akan menghadapi 3 tantangan yang akan menguji kebijaksanaanmu." Pangeran Hamzah. Tantangan pertama pun dimulai. Tiba-tiba, seorang pria tua muncul dari balik pohon dan berkata kepada Hamzah, "Pangeran muda, aku adalah seorang yang miskin dan kelaparan. Berilah aku makanan, dan aku akan memberimu sesuatu yang lebih berharga." Hamzah, yang selalu dermawan, segera memberikan makanan dari perbekalannya kepada pria tua itu. Pria itu tersenyum dan berkata, "Engkau telah menunjukkan belas kasih. Sebagai imbalannya, aku memberimu kunci kebijaksanaan pertama. Kekuatan sejati bukan diukur dari seberapa banyak yang kau miliki, tetapi dari seberapa banyak yang kau berikan." Setelah pria itu pergi, tantangan kedua pun dimulai. Kali ini, seorang wanita datang dengan wajah penuh kesedihan dan berkata, "Pangeran, aku adalah seorang janda yang ditinggalkan suamiku tanpa apa-apa. Aku membutuhkan pertolonganmu untuk keadilan." Pangeran Hamzah mendengarkan dengan seksama dan berjanji akan membantu wanita itu mencari keadilan. Setelah berbicara dengan beberapa penduduk setempat, ia menemukan bahwa wanita itu telah ditipu oleh seorang saudagar kaya. Dengan kebijaksanaannya, Hamzah berhasil menuntut saudagar tersebut dan memberikan keadilan kepada wanita itu. Wanita itu tersenyum penuh syukur dan berkata, "Engkau telah menunjukkan keadilan. Inilah kunci kebijaksanaan kedua. Keadilan tidak datang dari kekuatan, tetapi dari kemampuan untuk mendengarkan dan memahami penderitaan orang lain." Akhirnya, tantangan ketiga tiba. Seekor burung elang besar tiba-tiba turun dari langit dan terbang mengelilingi kepala Pangeran Hamzah.
Elang itu berbicara, "Pangeran, aku adalah burung yang bebas dan tidak terikat oleh apapun. Namun aku mencari seseorang yang bisa menunjukkan padaku jalan pulang ke sarangku." Pangeran Hamzah melihat burung elang itu berputar-putar di udara, seolah tersesat. Dengan hati-hati, ia mengamati langit dan hutan di sekelilingnya, hingga akhirnya ia melihat tanda-tanda yang menunjukkan arah sarang burung elang tersebut. Hamzah memimpin elang itu kembali ke sarangnya di puncak gunung tinggi. Elang itu berkata, "Engkau telah menunjukkan kepemimpinan sejati. Inilah kunci kebijaksanaan ketiga. Pemimpin sejati adalah mereka yang menuntun, bukan memerintah." Pelajaran yang dibawa pulang. Setelah menyelesaikan ketiga tantangan tersebut, rubah itu kembali muncul dan berkata, "Engkau telah membuktikan bahwa engkau layak menjadi raja, Pangeran Hamzah. Ingatlah ketiga pelajaran ini, belas kasih, keadilan, dan kepemimpinan sejati. Dengan itu, kau akan menjadi raja yang bijaksana dan dicintai rakyatmu." Hamzah pun kembali ke kerajaannya tepat sebelum musim dingin tiba, membawa pelajaran berharga yang akan membantunya memimpin dengan bijaksana. Ketika Raja Samir mendengar cerita tentang perjalanan Hamzah, ia dengan penuh bangga menyerahkan tahtanya kepada putranya. Hamzah memerintah dengan bijaksana dan adil, dan kerajaannya menjadi semakin makmur. Syahrazad mengakhiri kisah malam ke-10 dengan senyuman, dan Raja Syahriar, yang terkesima oleh kebijaksanaan dalam cerita tersebut, memutuskan untuk menunda lagi eksekusi Syahrazad, menunggu kisah-kisah menarik lainnya.